Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Azhar Nasution dengan NIM 20031151. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah etnopedagogi untuk melengkapi tugas ujian akhir semester. Di sini saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan identitas RPP. Pertama, nama sekolah SMA Negeri 3 Sibolga. Yang kedua, mata pelajaran biologi. Kelas atau semester kelas 10 semester genap, materi pokok keanekaragaman hayati. Yang jumlah pertemuan 12 kali 45 menit, tetapi saya hanya membuat RPP satu pertemuan. Untuk kompetensi intinya yaitu ada KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasarnya KD 1.1, mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan menurut agama yang dianutnya. KD 1.2, peka dan peduli terhadap lingkungan, terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengalaman ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan KD-nya yaitu pertama KD 2.1, berperilaku ilmiah. Teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen. Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam pengalaman, dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengalaman dan percobaan di dalam kelas atau laboratorium maupun di luar kelas atau laboratorium. KDI 2.2-nya yaitu peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar. KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Sedangkan KD 3.1-nya yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Selanjutnya ada KI 4-nya yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk KD-nya sendiri yaitu KD 4.1, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Indikator selanjutnya bagian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pertama, indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan 1, yaitu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati dan tujuan pembelajarannya yaitu 1.1, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati setelah diskusi dengan baik dan benar. KD tujuan pembelajaran 1.2-nya, peserta didik mampu menjelaskan berbagai contoh keanekaragaman hayati berdasarkan penjelasan guru. Untuk indikator yang kedua yaitu menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Untuk tujuannya itu ada 4, yaitu pertama 2.1, peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati atau biodiversitas tingkat gen melalui penjelasan guru dengan baik dan benar. 2.2, peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati atau biodiversitas tingkat jenis melalui observasi dengan baik dan benar. Tujuannya selanjutnya 2.3 yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati atau biodiversitas tingkat ekosistem melalui observasi dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan untuk 2.4-nya peserta didik dapat membedakan tipe ekosistem darat dan air melalui observasi di lingkungan sekitar. Sedangkan
Indikator pembelajarannya yaitu nomor 3, menganalisis ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Untuk tujuan pembelajarannya, 3.1 peserta didik mampu menerapkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya ada KD-2 yaitu KD yang saya ambil yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua, menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Yang ketiga, menganalisis ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Yang keempat, mengidentifikasi penyebaran flora dan fauna Indonesia. Yang kelima, memahami manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang keenam, memahami urutan takson, hewan dan tumbuhan. Yang ketujuh, menentukan tata nama binominal nomenkular. Sedangkan KD 4.2-nya berbunyi, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama membuat hasil observasi dari keanekaragaman hayati yang terjadi di lingkungan, serta melalui observasi dan kajian studi dalam bentuk PPT. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil kajian analisis dari media informasi mengenai ancaman yang terjadi pada keanekaragaman hayati di Indonesia dalam bentuk PPT. Yang ketiga, menciptakan suatu karya tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dalam bentuk poster. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati dalam bentuk video presentasi. Untuk materi pembelajaran yang dicakup pada RPP ini, pertama ada keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, yang ketiga tipe ekosistem, yang keempat ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, yang kelima upaya pelestarian keanekaragaman hayati, yang keenam persebaran flora dan fauna di Indonesia, yang ketujuh manfaat dan dasar klasifikasi keanekaragaman hayati, dan yang kedelapan tata nama binominal nomenklatur. Strategi pembelajaran yang saya ambil itu pendekatannya ada contextual teaching and learning atau CTL. Dengan metode diskusi, observasi, literatur, presentasi kelompok, tanya jawab, dan ceramah. Sedangkan modelnya yaitu problem based learning atau PBL. Langkah-langkah pembelajaran untuk pertemuan 1. Di sini ada kolom sintak pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan alokasi waktunya. Pertama, ada kegiatan pendahuluan, dialokasi waktu kan selama 15 menit. Orientasi. Tema orientasi. Melakukan pembukaan dengan salam. Yang kedua, guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. Setelah mengecek, guru mengkondisikan kelas baik fisikis maupun fisik. Yang kedua, ada apersepsi. Guru menghubungkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya dan mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang kedua, guru menunjukkan gambar fenomena mengenai keanekaragaman hayati yang sedang terjadi. Selanjutnya bagian motivasi. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi ini sehingga akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam mempelajarinya. Yang terakhir pada kegiatan pendahuluan yaitu pemberian acuan. Guru memberitahukan materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Masuk kita ke bagian kegiatan inti, dialokasi waktukan selama 105 menit. Pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menayangkan suatu video atau wacana tentang keanekaragaman hayati dan meminta peserta didik untuk menjelaskan tentang konsep keanekaragaman berdasarkan video yang telah ditayangkan. Yang kedua, peserta didik menemukan masalah dari video tersebut. Bagian kedua, mengkoordinasi peserta didik. Guru membantu siswa untuk menjelaskan tentang konsep keanekaragaman hayati, macam-macam tingkatan keanekaragaman hayati yang masih belum dipahami. Selanjutnya, guru mengorganisasikan dan menjelaskan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan permasalahan pada topik yang akan dibahas. Bagian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik melakukan sebuah kajian analisis melalui observasi gambar, melalui buku maupun media internet bersama anggota kelompok mengenai konsep keanekaragaman hayati dan macam-macam tingkatan keanekaragaman hayati dan merumuskan masalah.
Setelah itu, peserta didik merumuskan masalah dan menyusun hipotesis dengan tekun melalui observasi atau pengamatan, wacana atau artikel tentang pencemaran tersebut, dan guru memberikan bimbingannya. Yang ketiga, setiap kelompok melakukan pengamatan melalui gambar dan literasi serta membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. Bagian selanjutnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dan menyajikannya dalam bentuk PPT. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan data pada LKPD 1 di depan kelas dan dengan percaya diri, tekun, dan santun. Bagian yang selanjutnya itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memonitor atau membimbing kegiatan presentasi kelompok mengenai pendapat yang disampaikan peserta didik dengan mengacu pada kunci LKPD 1. Setelah itu, guru bersama peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dengan memperlihatkan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan. Setelah itu, guru mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dipaparkan oleh kelompok penyaji. Selanjutnya, setiap pembelajaran di bagian kegiatan penutup dialokasi waktukan selama 15 menit. Pertama, rangkuman dan refleksi. Guru melakukan review dan meminta peserta didik menyimpulkan dari apa yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi kepada kelompok atau peserta yang sudah berperan aktif selama kegiatan yang menampilkan peserta presentasi terbaik. Guru menyampaikan rencana kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai materi manfaat dan dasar klasifikasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Setelah itu, peserta didik membaca doa dan menjawab salam. Berikut adalah LKPD yang saya buat untuk melengkapi RPP yang dibuat tadi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.